Banyak Nah netizen ini yang guys ya. nyinyir dan mempersoalkan, kenapa foto Jokowi selalu sama di semua dokumen. Mulai dari ijazah, buku alumni, hingga akta nikahnya, semuanya pakai foto yang sama. Kok bisa gitu ya? Menurut analisis kami, hal ini dikarenakan di zaman itu teknologi fotografi belum semaju sekarang. Orang yang punya kamera tustal pastinya masih sangat sedikit. Bahkan di kota sebesar Jogja, jumlah studio foto kemungkinan besar masih bisa dihitung. Oke, jumpa lagi bersama saya Kang Anas. Kali ini kita berkonten seperti biasa guys ya, reaction ya. Kita kembali ke Jokowi lagi nih guys ya. Jadi masih banyak polemik ijazah palsu ini. Ya intinya masih blunder saja guys ya, belum ada kepastian ya. Jadi masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian sebenarnya seperti itu guys ya. Oke, bagaimana videonya kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjut tonton videonya guys. Jari. Ingat guys, kita berbicara tentang tahun 85. Itu 40 tahun yang lalu. Saat seseorang sudah pernah berfoto, biasanya telisingnya akan disimpan dan akan dicetak berkali-kali untuk berbagai keperluan. Alasan kedua, mungkin karena Pekde menganggap itu foto yang bagus, sehingga jadi favoritnya. Bayangkan, kita saja yang hidup di era modern ini. Terkadang kalau kita punya foto yang bagus, itu biasanya dipakai sebagai foto profil di berbagai media sosial. Jadi hal yang sama mungkin juga dilakukan Jokowi saat itu. Siapa yang tahu? BTW, ini hanya analisis, mungkin saja salah. Bagaimana tanggapan teman-teman? Nah nih guys ya, jadi semua foto yang seperti itu yang pakai kacamata dan jas itu menjadi foto favorit Jokowi guys ya. Secara di ijazah sama ya, di buku nikah pun sama. Kalau menurut kalian bagaimana ini guys ya? Memang foto favorit Jokowi atau memang ada manipulasi dan lain sebagainya? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Jadi ayo dong Mas Jokowi. Ini guys ya, Raja Bohong. Pedas respon Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais soal kisruh dugaan ijazah palsu Jokowi. Cepat atau lambat kebohongan pasti terbongkar. Oke, kita dengarkan dari Amin Rais guys. Kalau memang Anda punya ijazah asli, cepat tunjukkan. Ya, tapi kita maklum karena pengapesan Anda memang di ijazah bodong atau ijazah palsu Anda itu. Jadi Anda bisa berbuat banyak ya. Yang mudah-mudahan seluruh kebohongan dari Raja Bohong Indonesia terbongkar habis. Cepat atau lambat, kebohongan, penipuan, dan berbagai skandal pasti akhirnya terbongkar. Waduh, ini Amin Rais menyuarakan kata-kata yang menyelekit hati guys ya. Mengatakan ijazah Jokowi bodong ya. Raja Bohong. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Kalau menurut kalian sepakat gak guys apa yang dikatakan Amin Rais? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Kalau isu seperti ini ya, terus dipelihara, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada semua hal. Lalu siapa yang akan kita percaya? Isu ijazah palsu ini tampaknya sederhana, tapi kalau terus dipelihara bisa memunculkan efek yang lebih besar. Hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan, sistem demokrasi, bahkan media. Masyarakat yang penuh curiga itu rapuh, gampang dibelokkan, mudah diadu, dan kalau kamu kehilangan kepercayaan pada semua hal ini, siapa yang bisa kamu harapkan? Makanya penting untuk menjaga logika dan akal sehat. Jangan biarkan satu isu menenggelamkan semua pencapaian, semua kebenaran. Kamu berhak kritis, tapi kamu juga wajib bijak guys. Nah, sepakat sekali apa yang dikatakan emasnya tadi guys ya. Kalau ini masih dipelihara ya, masih dipertahankan tentang isu ijazah palsu ini guys ya. Asumsi rakyat kan intinya Jokowi ini punya ijazah palsu bukan asli. Pendidikan di Indonesia ini akan tercemar namanya guys ya. Waduh. Ini yang memandang tidak hanya satu Indonesia guys ya, tapi dunia guys ya. Ngeri ini guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya. Dosa-dosa politik Jokowi selama 10 tahun menjabat presiden. Oke, kita dengarkan guys. Menarik ini. Saya sangat senang kalau Jokowi itu berlabuh ke PSI. Karena apa? Partai lain takut, Mas. Takut. Kenapa takut? Loh. Karena menurut pengamatan saya, selama beliau menjadi presiden, itu ada 3 hal yang dilanggar oleh Jokowi. Apa? 1, sumpah presiden. Kemudian tap MPR mengenai KKN, kemudian juga rekomendasi KKN. Kemudian juga mengenai meritokrasi juga dilanggar.
revolusi mental gagal total, anaknya 2 hari tahu-tahu jadi ketua umum, jadi takut. Partai lain takut, Mas. Karena menurut saya dari diskusi dengan teman-teman ini di kampus, jadi kalau dipikir-pikir Jokowi ini adalah seorang preman politik. Ya, preman politik. Jadi preman politik ini konotasinya begini. Sebagai seorang presiden itu berpikir politik, perilaku politik. Saya kasih contoh. Bung Karno, dia mempunyai pemikiran politik. Tahun 60 berdiri di depan PBB, memperkenalkan apa yang namanya Pancasila. Itu pemikiran politik. Nah, kalau Jokowi, yang saya soroti selaku Sekjen PNI adalah perilaku politiknya tidak benar. Makanya takut, Mas. Jadi PSI yang berani. Iya, hanya Nah ini guys ya, hanya PSI yang berani mengusung Jokowi ya. Mungkin nanti suatu saat Jokowi akan menjadi ketua umum PSI guys ya. Karena partai-partai lain itu pada takut guys ya. Karena ya itu tadi ya, 3 sumpah yang dilanggar oleh Jokowi. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya, Alifur Rahman, Jokowi tipu ipar dan kuasa hukumnya atau ijazahnya sulap. Waduh, coba kita dengarkan ini guys. Wah, ya bisa saja kemudian adik ipar Jokowi ini ya ditipu. Dia dibuat untuk mengantar dokumen yang katanya asli, katanya ijazah asli, tapi sebenarnya di dalamnya hanya fotokopi. Ya mungkin bisa saja adik iparnya juga ketipu sama Jokowi. Isu ijazah palsu yang sebenarnya sudah cukup membosankan itu, tapi ternyata setiap harinya selalu memunculkan satu cerita lucu. Dan hari ini ada satu cerita yang ini sebenarnya cukup tidak masuk akal, karena Kabid Humas Polda Metro Jaya ketika memberikan pernyataan terkait perkembangan isu ijazah palsu ini Polda Metro Jaya mengkonfirmasi bahwa dari bukti-bukti atau data yang mereka sudah dapatkan itu salah satunya adalah fotokopi ijazah Jokowi. Dan ketika kita mendengar pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kita jadi kepikiran gitu, kok bisa fotokopi? Ini apa nggak ada aslinya? Dan apa yang kita pikirkan itu ternyata juga dipikirkan oleh teman-teman wartawan yang ada di sana, dan kemudian ditanyakan gitu, ini fotokopi Pak, bukan yang asli. Terus mukanya si Kabid Humas Polda Metro Jaya atau Pak Ari ini, Pak Ade Ari itu kayak asem kayak dia tuh kayak jengkel gitu ya, kayak dia tuh diragukan pernyataannya gitu, padahal sudah nggak ada yang salah gitu. Iya, memang sekali lagi tadi kita sudah jelaskan itu fotokopi. Kayak jengkel gitu. Ya seolah-olah kita tuh kayak salah denger gitu, atau jangan-jangan Kabid Humas Polda Metro ini salah ucap gitu kan. Tapi ternyata enggak, kita enggak salah denger, Pak Ade Ari juga enggak salah ucap. Memang yang ada di pihak kepolisian hanya fotokopian. Fotokopi. Iya, kalian enggak salah dengar, fotokopi. Dan bagi kita ini yang menjadi satu cerita yang cukup mengejutkan gitu, karena kita kan tahunya, kita kan diberitahu oleh kuasa hukumnya, oleh Pak Jokowinya sendiri bahwa yang diserahkan kepada pihak kepolisian itu adalah ijazah yang asli. Betul. Makanya kemudian ketika penyerahan dokumen ijazah asli ini yang ternyata di dalamnya hanya fotokopi gitu ya, itu kan dibuat heboh sekali. Penyerahannya tuh kayak ada wartawan ya di belakangnya, terus kemudian dokumen ini diantar langsung sama adik ipar gitu ya. Ini nggak boleh orang lain, harus adik ipar yang sangat dipercaya sama Pak Jokowi, nggak bisa hanya lewat kuasa hukumnya gitu. Dan ketika adik ipar Pak Jokowi ini datang ke Polda Metro, itu didampingi sama ajudan Jokowi. Wah, kayaknya pengawalan ketat sekali itu. Karena ini menyangkut soal dokumen penting, ijazah. Pengawalannya sangat ketat, dan kemudian kuasa hukumnya itu dengan pede sekali menjelaskan bahwa kenapa harus adik ipar yang mengantarkan, bukan kami, bukan kurir katanya, karena ini menyangkut soal dokumen yang sangat-sangat sensitif, sehingga ini harus diantarkan oleh pihak keluarga atau orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh Pak Jokowi. Nah itu guys ya,
Jadi ya apa yang dikatakan Masnya ini benar sekali guys ya. Jokowi mengatakan, kuasa hukum mengatakan apa namanya adik ipar pun ya mengatakan ya bahwa dokumen yang diserahkan ya ke Polda Metro Jaya itu asli. Tapi konfirmasi dari Polda Metro Jaya Pak Ari ini guys ya, itu hanya fotokopi. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Mulai terbongkar nih kebohongan-kebohongan Jokowi ini guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Dan dalam menghadapi Nah, gugatan ini guys ya, korban Jokowi karena dipaksa berbohong, curhatan Pak Kasmojo. Kasihan mental Pak Kasmojo, nggak stabil, kesehatan pun makin menurun, hidupnya jadi nggak tenang. Akibat dulu dipaksa untuk berbohong. Wah, ini mengerikan guys ya. Ya siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, gak punya jawaban. tapi akan menjawab sejujur-jujurnya sih Pak. Iya. Nah nih guys ya, ini kelihatan sekali ya muka Pak Kasmojo itu tertekan guys ya. Dia menutupi kebohongan yang seharusnya dia apa namanya hati nuraninya itu tidak boleh bohong, tapi dia menutupi kebohongan. Jadi secara ekspresinya seperti itu. Dia bingung guys ya, harus menyampaikan bagaimana. Tapi akhirnya dia apa namanya mengakui bahwa Pak Kasmojo ini bukan ya dosen pembimbing skripsi Jokowi. Seperti itu guys ya. Semangat Pak ya. Semoga sehat selalu. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya. Demi Allah, berani bersaksi. Teman kuliah Jokowi, Mustoha Iskandar, siap bersumpah kalau ex-presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan mahasiswa lulusan Fakultas Kehutanan di UGM. Oke, kita dengarkan guys. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Dan kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kecil. Jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara padanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Nah ini guys ya, Mustoha Iskandar ya, saksi kunci ya. Ini teman Jokowi guys ya, berani bersumpah atas nama Allah tadi guys ya. Waduh, ya semoga saja apa yang dikatakan Pak Iskandar ini guys ya, ini benar karena sudah berjanji atas nama Allah ya, bersumpah maksudnya ya. Jadi kalau memang dia menutupi kebohongan seorang Jokowi, bahaya ini guys ya. Tapi semoga saja apa yang diucapkan Pak Iskandar ini benar guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys ya. Nah ini guys ya, polemik ijazah palsu Jokowi, teman kuliah buka suara. Ini Andi Permana, tadi Pak Iskandar guys ya. Ini temannya juga katanya guys. Satu fakultas, satu angkatan. Andi Pramaria maksudnya. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya silvikultur karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Nah ini guys ya, ini lucu guys ya. Teman satu kuliah ya, tapi kok jurusannya beda-beda. Padahal satu ya tempat duduk guys ya. Ada yang teknik kayu dan lain sebagainya. Nggak satu jurusan gitu guys ya. Kalau menurut kalian ini janggal guys apa yang dikatakan Pak Andi nih guys ya, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, polemik ijazah palsu. Saya ulangi, polemik ijazah Jokowi, penyebar foto ijazah Jokowi dilaporkan masyarakat. Wah ini yang melaporkan malah masyarakat guys ya. Oke, kita dengarkan guys. Laporkan Mas Andi ini apa? Oh gampang sekali Pak. Kan di pengacara Jokowi bilang tidak pernah sebar ijazah itu. Kenapa dia sebar? Ah itu dia. Walaupun sudah ada banyak akun yang memang memposting ijazah tersebut. Iya, tapi kan ini Sandi sendiri kan bilang itu asli. Jadi saya kaget. Kemudian di tanggal itu 1 April kan,
di tanggal 2 April dia bilang aslinya ada di lemari Jokowi. Ya, berarti dia dengan Jokowi ini bersatu dia, atau dia diperalat Jokowi untuk supaya bisa mempengaruhi publik bahwa dia Jokowi punya ijazah. Itu yang saya mau perjuangkan. Apalagi dia ini sebar itu kan bagi saya salah lah, karena saya sudah dapat informasi dari pengacaranya bahwa Jokowi tidak pernah sebar ijazah. Berarti tadi yang Sandi bilang tahun 2022 tanggal 1 tidak benar itu Pak, itu bohong. Oke. Pengacaranya bilang tidak kok, kenapa kau pintar-pintar aja kau? Itu bohong, Mas Andi, silakan dijawab. Ya kan zaman sekarang ini kan zaman teknologi, Mas. Kenapa harus ngamuk-ngamuk bilang bohong? Kan tinggal dibuka internetnya. Itu ada di layar proyektor pada tahun 2022 dan termuat bukan hanya di satu media. Beberapa media nasional memuat itu loh, Pak. Kenapa harus ngamuk-ngamuk bilang itu bohong? Iya, bawahnya karena begini, kau tidak dapat izin dari ini Jokowi. Karena saya lapor kau itu karena pasal 32 menyebarkan ijazah orang tanpa izin. Kamu yang mendapat izin dari Jokowi? Halo? Kau dapat izin dari Jokowi, saya tanya. Kita serahkan dulu ke pembawa acaranya. Silakan Mas Andi. Silakan Mas Andi kalau mau dijawab. Soal izin atau tidak, saya kan dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak pernah diberikan salinan atau dokumen itu oleh Pak Jokowi, dan itu sudah saya nyatakan berkali-kali. Tetapi kalau kita berbicara terkait masalah dokumen publik, ketika dia berada di ranah media, teman-teman media, tentu itu menjadi ranah publik, bukan lagi menjadi dokumen itu menjadi dokumen publik, bukan lagi menjadi dokumen privat. Tapi dari mana foto ijazah itu Anda dapatkan, Mas Andi? Nah, itu nanti pada waktunya saya akan menyampaikan. Tetapi saya hanya memberikan clue bahwa ijazah yang saya posting itu sudah diposting oleh UGM dan teman-teman media dari tahun 2022 loh. Nah ini guys ya, ini kalau saya ambil kesimpulan ya, ternyata dua orang itu guys ya, projo semua guys ya, pro Jokowi semua. Tapi ini malah perang guys ya. Dari PSI ini kan projo juga ya, yang menggugat itu tadi juga projo guys ya. Projo sama projo perang ini guys ya. Kalau menurut kalian bagaimana, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Kemarin tuh ada pelapor. Nah ini guys ya, Roy Suryo desak polisi buka rinci ijazah Jokowi. Ini kata penasehat Kapolri. Oke, kita dengarkan guys. Sudah menuliskan locus delicti dan tempus delicti dengan berani, tapi ternyata tidak seperti yang diomongkan sebelumnya. Kan yang diomongkan sebelumnya kan lawyernya mengumbar tuh, ember istilahnya. Ya, kami melaporkan RSTT, PS dan ternyata nggak ada menurut kepolisian. Jadi kan kasihan polisi ini. Tuh, Mas Roy itu statusnya apa sampai sekarang? Dari kemarin nggak ada. Polisi. Statusnya saya independen. Diundangnya sebagai apa? Diundangnya memang tentu sebagai saksi. Cuman gini Pak, dalam prinsip hukum ini juga harus diketahui. Kalau saya nantinya itu akan dijadikan saksi ya, kalau nanti akan dijadikan terlapor, ya saya berhak untuk kemudian tidak perlu memberikan keterangan karena saksi itu punya hak untuk diam, karena terlapor itu punya hak untuk diam. Kalau nanti ternyata terlapornya itu saudara kita juga berhak menolak, karena nggak boleh kita bersaksi sama saudara. Ini adik-adik dan penonton Kompas TV harus cerdas, harus smart. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma, udah duduk diambil keterangan sampai jam 11 malam, akhirnya nggak bisa dipakai. Karena ternyata terlapornya saudaranya atau bahkan terlapornya dia sendiri. Undangan klarifikasi yang kemarin itu undangan klarifikasi kan? Undangan klarifikasi ini bentuknya. Boleh diperlihatkan. Nih. Dan yang menariknya lagi karena klarifikasi bersama klarifikasi, maka semua kan jadi saksi. Jam 10 saya diklarifikasi. Oke, saya boleh dilihatin Mas ke kamera. Jam 10 saya diklarifikasi. Jam setengah 8 pagi saya masih mampir Kompas TV. Nah, oke, itu isinya apa? Kan tidak kelihatan. Undangan klarifikasi. Sebagai diberitahukan saksi kepada saudara, bla 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 bla. Sambil dilihatin ke depan Mas, ke kamera. Oh, kan nggak bisa baca nanti. Ya, sebagai saksi gitu ya. Di sini ada. Kemudian tenang pasalnya berapa? Oke, tapi objek perkaranya ada untuk kasus apa? Nggak ditulis juga. Pasal-pasalnya ditulis. Pasalnya ada seabrek 310, 311, 27A. Oke, jadi yang pencemaran nama baik, fitnah, undang-undang ITE. Terus yang jahat ini. Ada pasal 32 dan 35. Kenapa saya bilang jahat? Pasal itu, saya dulu perancang undang-undang ITE bersama dengan teman-temannya. Itu untuk transaksi elektronik. Untuk orang kalau kirim bukti kemudian diubah. Atau ada orang kirim data yang palsu tapi disebut asli. Itu kena. Bukan untuk soal ini. Jadi kenapa kok pakai penyelundupan pasal? Dan yang paling penting Mbak,
Kan di situ tulis tanggal nih. Ada 26 Maret 2025. Lokasinya Jakarta Selatan. Jadi tempusnya jelas, lokusnya jelas. Saya nggak ada di situ. Jadi begitu saya nggak ada di situ, penyidiknya juga bingung. Pak Roy dengan tangan, enggak. Ya udah, ngapain terusin? Selesai. Oke, Mas Freddy. Kata Mas Roy itu masih jadi tanda. Nah itu guys ya, menurut Suryo dia sudah menjelaskan gamblang tentang undangan menjadi saksi di Kapolri ini guys ya. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi Suryo ya. Ada pasal yang diselundupkan juga. Waduh, ini ngeri sekali ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, yang benar keterangan siapa? Susahnya mendapatkan informasi valid di negeri ini. Oke, kita dengarkan nih guys ya. Jokowi bersuara. Berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SC kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Polisi sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan pengusaha skripsi untuk Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Oke. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Nah ini guys ya, apa yang dikatakan Jokowi sama Kapolri tadi guys ya, itu beda guys ya. Kata Jokowi itu asli, tapi kata Kapolrinya itu hanya fotokopi. Dan Bu Mega pun bersuara ya. Nah, ini dulu Bu Mega diam guys ya, sekarang bersuara tentang ijazah Jokowi ini guys ya. Kalau memang punya ijazah asli ya tunjukkan saja, intinya kayak gitu guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, hakim di Solo itu jadi dia bisa menghentikan proses hukum kalau di Bareskrim itu sudah sampai ke pengadilan. Dia bisa hentikan, bereskan dulu itu ya kan, nah, baru dibuktikan, jangan di NU. Nah, ini harus dibuktikan benar atau tidak benar. Maka UGM dipanggil, ya kan, bukan hanya rektornya nggak tahu apa-apa itu. Jadi misalnya apa namanya petugas administrasi yang menangani itu, lalu teman-temannya Jokowi yang kuliah, kemungkinan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar kuliah itu mudah. Dia memang kuliah, dia memang masuk. Cuma yang jadi masalah ini administrasi. Tanggal berapa, tahun berapa mulai masuk, tahun berapa dia keluar, skripsinya tahun berapa, ijazahnya tahun berapa. Nah ini guys ya, menurut Prof. Jimli guys ya, tentang ijazah Jokowi ini guys ya, palsu atau asli ya, seperti itu cara mendeteksinya. Intinya kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Banyak netizen ini guys yang ya, nyinyir dan mempersoalkan kenapa foto Jokowi selalu sama di semua dokumen. Mulai dari ijazah, buku alumni, hingga akta nikahnya, semuanya pakai foto yang sama. Kok bisa gitu ya? Menurut analisis kami, hal ini dikarenakan di zaman itu teknologi fotografi belum semaju sekarang. Orang yang punya kamera tustal pastinya masih sangat sedikit. Bahkan di kota sebesar Jogja, jumlah studio foto kemungkinan besar masih bisa dihitung. Oke, jumpa lagi bersama saya Kang Anas. Kali ini kita berkonten seperti biasa guys ya, reaction ya. Kita kembali ke Jokowi lagi nih guys ya. Jadi masih banyak polemik ijazah palsu ini. Ya intinya masih blunder saja guys ya, belum ada kepastian ya. Jadi masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian sebenarnya seperti itu guys ya. Oke, bagaimana videonya kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjut tonton videonya guys. Jari, ingat guys, kita berbicara tentang tahun 85. Itu 40 tahun yang lalu. Saat seseorang sudah pernah berfoto, biasanya klisinya akan disimpan dan akan dicetak berkali-kali untuk berbagai keperluan. Alasan kedua, mungkin karena Pekde menganggap itu foto yang bagus, sehingga jadi favoritnya. Bayangkan, kita saja yang hidup di era modern ini. Terkadang kalau kita punya foto yang bagus, itu biasanya dipakai sebagai foto profil di berbagai media sosial. Jadi hal yang sama mungkin juga dilakukan Jokowi saat itu. Siapa yang tahu? BTW, ini hanya analisis,
mungkin saja salah. Bagaimana tanggapan teman-teman? Nah nih guys ya, jadi semua foto yang seperti itu yang pakai kacamata dan jas itu menjadi foto favorit Jokowi guys ya. Secara di ijazah sama ya, di buku nikah pun sama. Kalau menurut kalian bagaimana ini guys ya? Memang foto favorit Jokowi atau memang ada manipulasi dan lain sebagainya? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya, Raja Bohong. Pedas respon Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais soal kisruh dugaan ijazah palsu Jokowi. Cepat atau lambat kebohongan pasti terbongkar. Oke, kita dengarkan dari Amin Rais guys. Kalau memang Anda punya ijazah asli, cepat tunjukkan. Ya, tapi kita maklum karena pengapesan Anda memang di ijazah bodong atau ijazah palsu Anda itu. Jadi Anda nggak bisa berbuat banyak ya. Yang mudah-mudahan seluruh kebohongan dari Raja Bohong Indonesia terbongkar habis. Cepat atau lambat kebohongan, penipuan dan berbagai skandal pasti akhirnya terbongkar. Waduh, ini Amin Rais menyuarakan kata-kata yang menyelekit hati guys ya. Mengatakan ijazah Jokowi bodong ya. Raja Bohong. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Kalau menurut kalian sepakat gak guys apa yang dikatakan Amin Rais? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Kalau isu seperti ini ya, terus dipelihara, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada semua hal. Lalu siapa yang akan kita percaya? Isu ijazah palsu ini tampaknya sederhana, tapi kalau terus dipelihara bisa memunculkan efek yang lebih besar. Hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan, sistem demokrasi, bahkan media. Masyarakat yang penuh curiga itu rapuh, gampang dibelokkan, mudah diadu, dan kalau kamu kehilangan kepercayaan pada semua hal ini, siapa yang bisa kamu harapkan? Makanya penting untuk menjaga logika dan akal sehat. Jangan biarkan satu isu menenggelamkan semua pencapaian, semua kebenaran. Kamu berhak kritis, tapi kamu juga wajib bijak guys. Nah, sepakat sekali apa yang dikatakan emasnya tadi guys ya. Kalau ini masih dipelihara ya, masih dipertahankan tentang isu ijazah palsu ini guys ya. Asumsi rakyat kan intinya Jokowi ini punya ijazah palsu bukan asli. Pendidikan di Indonesia ini akan tercemar namanya guys ya. Waduh. Ini yang memandang tidak hanya satu Indonesia guys ya, tapi dunia guys ya. Ngeri ini guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya. Dosa-dosa politik Jokowi selama 10 tahun menjabat presiden. Oke, kita dengarkan guys. Menarik ini. Saya sangat senang kalau Jokowi itu berlabuh ke PSI. Karena apa? Partai lain takut, Mas. Takut. Kenapa takut? Loh. Karena menurut pengamatan saya, selama beliau menjadi presiden, itu ada 3 hal yang dilanggar oleh Jokowi. Apa? 1, sumpah presiden. Kemudian tap MPR mengenai KKN, kemudian juga rekomendasi KKN. Kemudian juga mengenai meritokrasi juga dilanggar, revolusi mental gagal total, anaknya 2 hari tahu-tahu jadi ketua umum. Jadi takut. Partai lain takut, Mas. Karena menurut saya, dari diskusi dengan teman-teman ini di kampus, jadi kalau dipikir-pikir Jokowi ini adalah seorang preman politik. Ya, preman politik. Jadi preman politik ini konotasinya begini. Sebagai seorang presiden itu berpikir politik, perilaku politik. Saya kasih contoh. Bung Karno, dia mempunyai pemikiran politik. Tahun 60 berdiri di depan PBB, memperkenalkan apa yang namanya Pancasila. Itu pemikiran politik. Nah, kalau Jokowi, yang saya soroti selaku Sekjen PNI adalah perilaku politiknya tidak benar. Hanya takut, Mas. Jadi PSI yang berani. Iya, hanya Nah ini guys, hanya PSI yang berani mengusung Jokowi ya. Mungkin nanti suatu saat Jokowi akan menjadi ketua umum PSI guys ya. Karena partai-partai lain itu pada takut guys ya. Karena ya itu tadi ya, 3 sumpah yang dilanggar oleh Jokowi. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya, Alifur Rahman, Jokowi tipu ipar dan kuasa hukumnya atau ijazahnya sulap. Waduh, coba kita dengarkan ini guys. Wah, ya bisa saja kemudian adik ipar Jokowi ini ya ditipu. Dia dibuat untuk mengantar dokumen yang katanya asli, katanya ijazah asli, tapi sebenarnya di dalamnya hanya fotokopi.
Ya mungkin bisa saja adik iparnya juga ketipu sama Jokowi. Isu ijazah palsu yang sebenarnya sudah cukup membosankan itu, tapi ternyata setiap harinya selalu memunculkan satu cerita lucu. Dan hari ini ada satu cerita yang ini sebenarnya cukup tidak masuk akal, karena Kabid Humas Polda Metro Jaya ketika memberikan pernyataan terkait perkembangan isu ijazah palsu ini Polda Metro Jaya mengkonfirmasi bahwa dari bukti-bukti atau data yang mereka sudah dapatkan itu salah satunya adalah fotokopi ijazah Jokowi. Dan ketika kita mendengar pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kita jadi kepikiran gitu, kok bisa fotokopi? Ini apa nggak ada aslinya? Dan apa yang kita pikirkan itu ternyata juga dipikirkan oleh teman-teman wartawan yang ada di sana, dan kemudian ditanyakan gitu, ini fotokopi Pak, bukan yang asli. Terus mukanya si Kabid Humas Polda Metro Jaya atau Pak Ari ini, Pak Ade Ari itu kayak asem kayak dia tuh kayak jengkel gitu ya, kayak dia tuh diragukan pernyataannya gitu, padahal sudah nggak ada yang salah gitu. Iya, memang sekali lagi tadi kita sudah jelaskan itu fotokopi. Kayak jengkel gitu. Ya seolah-olah kita tuh kayak salah denger gitu, atau jangan-jangan Kabid Humas Polda Metro ini salah ucap gitu kan, tapi ternyata enggak, kita enggak salah denger, Pak Ade Ari juga enggak salah ucap. Memang yang ada di pihak kepolisian hanya fotokopian. Fotokopi. Iya, kalian enggak salah dengar, fotokopi. Dan bagi kita ini yang menjadi satu cerita yang cukup mengejutkan gitu, karena kita kan tahunya, kita kan diberitahu oleh kuasa hukumnya, oleh Pak Jokowinya sendiri bahwa yang diserahkan kepada pihak kepolisian itu adalah ijazah yang asli. Betul. Makanya kemudian ketika penyerahan dokumen ijazah asli ini yang ternyata di dalamnya hanya fotokopi gitu ya, itu kan dibuat heboh sekali. Penyerahannya tuh kayak ada wartawan ya di belakangnya, terus kemudian dokumen ini diantar langsung sama adik ipar gitu ya. Ini nggak boleh orang lain, harus adik ipar yang sangat dipercaya sama Pak Jokowi, nggak bisa hanya lewat kuasa hukumnya gitu. Dan ketika adik ipar Pak Jokowi ini datang ke Polda Metro, itu didampingi sama ajudan Jokowi. Wah, kayaknya pengawalan ketat sekali itu, karena ini menyangkut soal dokumen penting, ijazah. Pengawalannya sangat ketat, dan kemudian kuasa hukumnya itu dengan pede sekali menjelaskan bahwa kenapa harus adik ipar yang mengantarkan, bukan kami, bukan kurir katanya, karena ini menyangkut soal dokumen yang sangat-sangat sensitif, sehingga ini harus diantarkan oleh pihak keluarga atau orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh Pak Jokowi. Nah itu guys ya. Jadi ya apa yang dikatakan masnya ini benar sekali guys ya. Jokowi mengatakan, kuasa hukum mengatakan, adik ipar pun ya mengatakan ya bahwa dokumen yang diserahkan ya ke Polda Metro Jaya itu asli. Tapi konfirmasi dari Polda Metro Jaya Pak Ari ini guys ya, itu hanya fotokopi. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Mulai terbongkar nih kebohongan-kebohongan Jokowi ini guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Dan dalam Nah, ini guys ya, korban Jokowi karena dipaksa berbohong, curhatan Pak Kasmojo. Kasihan mental Pak Kasmojo, nggak stabil, kesehatan pun makin menurun, hidupnya jadi nggak tenang akibat dulu dipaksa untuk berbohong. Wah, ini mengerikan guys ya. Ya siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus setuju mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, gak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya sih Pak. Iya. Nah nih guys ya, ini kelihatan sekali ya muka Pak Kasmojo itu tertekan guys ya. Dia menutupi kebohongan yang seharusnya dia hati nuraninya itu tidak boleh bohong, tapi dia menutupi kebohongan. Jadi secara ekspresinya seperti itu. Dia bingung guys ya, harus menyampaikan bagaimana. Tapi artinya dia mengakui bahwa Pak Kasmojo ini bukan ya
dosen pembimbing skripsi Jokowi. Seperti itu guys ya. Semangat Pak ya. Semoga sehat selalu. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya. Demi Allah, berani bersaksi. Teman kuliah Jokowi, Mustoha Iskandar, siap bersumpah kalau ex-presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan mahasiswa lulusan Fakultas Kehutanan di UGM. Oke, kita dengarkan guys. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak. Dan kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara padanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Nah ini guys ya, Mustoha Iskandar ya, saksi kunci ya. Ini teman Jokowi guys ya, berani bersumpah atas nama Allah tadi guys ya. Waduh, ya semoga saja apa yang dikatakan Pak Iskandar ini guys ya, ini benar karena sudah berjanji atas nama Allah ya, bersumpah maksudnya ya. Jadi kalau memang dia menutupi kebohongan seorang Jokowi, bahaya ini guys ya. Tapi semoga saja apa yang diucapkan Pak Iskandar ini benar guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys ya. Nah ini guys ya, polemik ijazah palsu Jokowi, teman kuliah buka suara. Ini Andi Permana, tadi Pak Iskandar guys ya. Ini temannya juga katanya guys. Satu fakultas, satu angkatan. Andi Pramaria maksudnya. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda. Kan gini, kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa silvikultur karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Ini guys ya, ini lucu guys ya. Teman satu kuliah ya, tapi kok jurusannya beda-beda padahal satu ya tempat duduk guys ya. Ada yang teknik kayu dan lain sebagainya, enggak satu jurusan gitu guys ya. Kalau menurut kalian ini janggal guys apa yang dikatakan Pak Andi ini guys ya, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, polemik ijazah palsu. Saya ulangi, polemik ijazah Jokowi, penyebar foto ijazah Jokowi dilaporkan masyarakat. Wah, ini yang melaporkan malah masyarakat guys ya. Oke, kita dengarkan guys. Laporkan Mas Andi ini apa? Oh, gampang sekali Pak. Kan di pengacara Jokowi bilang tidak pernah sebar ijazah itu. Kenapa dia sebar? Nah itu dia. Walaupun sudah ada banyak akun yang memang memposting ijazah tersebut. Iya, tapi kan ini Sandi sendiri kan bilang itu asli. Jadi saya kaget. Kemudian di tanggal itu 1 April kan. Di tanggal 2 April dia bilang aslinya ada di lemari Jokowi. Ya. Berarti dia dengan ini Jokowi ini bersatu dia tahu. Dia diperalat Jokowi untuk supaya bisa mempengaruhi publik bahwa dia Jokowi punya ijazah. Itu yang saya mau perjuangkan. Apalagi dia ini sebar itu kan bagi saya salah lah. Karena saya sudah dapat informasi dari pengacaranya bahwa Jokowi tidak pernah sebar ijazah. Berarti tadi yang Sandi bilang tahun 2022 tanggal 1 tidak benar itu Pak, itu bohong. Oke. Pengacaranya kan bilang tidak kok. Kenapa kau pintar-pintar aja kau? Itu bohong, Mas Andi, silakan dijawab. Ya kan zaman sekarang ini kan zaman teknologi Mas. Kenapa harus ngamuk-ngamuk bilang bohong? Kan tinggal dibuka internetnya. Itu ada di layar proyektor pada tahun 2022 dan termuat bukan hanya di satu media. Beberapa media nasional memuat itu loh Pak. Kenapa harus ngamuk-ngamuk bilang itu bohong? Iya, bohongnya karena begini. Kau tidak dapat izin dari ini Jokowi. Karena pasal saya lapor kau itu karena pasal 32 menyebarkan ini ijazah orang tanpa izin. Kamu yang mendapat izin dari Jokowi? Halo? Kau dapat izin dari Jokowi, saya tanya. Kita serahkan dulu ke pembawa acaranya. Silakan Mas Andi. Silakan Mas Andi kalau mau dijawab. Soal izin atau tidak, saya kan dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak pernah diberikan salinan atau dokumen itu oleh Pak Jokowi dan itu sudah saya nyatakan berkali-kali. Tetapi kalau kita berbicara terkait masalah dokumen publik,
ketika dia berada di ranah media, teman-teman media, tentu itu menjadi ranah publik, bukan lagi menjadi dokumen itu menjadi dokumen publik, bukan lagi menjadi dokumen privat. Tapi dari mana foto ijazah itu Anda dapatkan, Mas Andi? Nah, itu nanti pada waktunya saya akan menyampaikan. Tetapi saya hanya memberikan clue bahwa ijazah yang saya posting itu sudah diposting oleh UGM dan teman-teman media dari tahun 2022 loh. Nah ini guys ya, ini kalau saya ambil kesimpulan ya, ternyata 2 orang itu guys ya, projo semua guys ya, pro Jokowi semua. Tapi ini malah perang guys ya. Dari PSI ini kan projo juga ya, yang menggugat itu tadi juga projo guys ya. Projo sama projo perang ini guys ya. Kalau menurut kalian bagaimana, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Kemarin tuh ada pelapor. Nah ini guys ya, Roy Suryo desak polisi buka rinci ijazah Jokowi. Ini kata penasehat Kapolri. Oke, kita dengarkan guys. Sudah menuliskan locus delicti dan tempus delicti dengan berani, tapi ternyata tidak seperti yang diomongkan sebelumnya. Kan yang diomongkan sebelumnya kan lawyernya mengumbar tuh, ember istilahnya. Ya, kami melaporkan RSTT, PS dan ternyata nggak ada menurut kepolisian. Jadi kan kasihan polisi ini. Tuh, Mas Roy itu statusnya apa sampai sekarang dari kemarin? Nggak ada. Polisi? Statusnya saya independen. Diundangnya sebagai apa? Diundangnya memang tertulis sebagai saksi. Cuman gini Pak, dalam prinsip hukum ini juga harus diketahui. Kalau saya nantinya itu akan dijadikan saksi ya, kalau nanti akan dijadikan terlapor, ya saya berhak untuk kemudian tidak perlu memberikan keterangan karena saksi itu punya hak untuk diam. Karena terlapor itu punya hak untuk diam. Kalau nanti ternyata terlapornya itu saudara kita juga berhak menolak. Karena nggak boleh kita bersaksi sama saudara. Ini adik-adik dan penonton Kompas TV harus cerdas, harus smart. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma. Udah duduk, diambil keterangan sampai jam 11 malam, akhirnya nggak bisa dipakai. Karena ternyata terlapornya saudaranya atau bahkan terlapornya dia sendiri. Undangan klarifikasi yang kemarin itu undangan klarifikasi kan? Undangan klarifikasi ini bentuknya. Boleh diperlihatkan. Nih. Dan yang menariknya lagi karena klarifikasi bersama klarifikasi, maka semua kan jadi saksi. Jam 10 saya diklarifikasi. Oke, saya boleh dilihatin Mas ke kamera. Jam 10 saya diklarifikasi. Jam setengah 8 pagi saya masih mampir Kompas TV. Nah, oke, itu isinya apa? Kan tidak kelihatan. Undangan klarifikasi. Sebagai diberitahukan saksi kepada saudara, bla 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 bla. Sambil dilihatin ke depan Mas ya. kamera. Oh, kan nggak bisa baca nanti. Ya, sebagai saksi gitu ya. Di sini ada. Kemudian tentang pasalnya benar banget. Tapi objek perkaranya ada untuk kasus apa? Nggak ditulis juga. Pasal-pasalnya ditulis. Pasalnya ada seabrek 310, 311, 27A. Oke, jadi yang pencemaran nama baik, fitnah, undang-undang ITE. Terus yang jahat ini. Ada pasal 32 dan 35. Kenapa saya bilang jahat? Pasal itu saya dulu perancang undang-undang ITE bersama dengan teman-temannya. Itu untuk transaksi elektronik. Untuk orang kalau kirim bukti kemudian diubah. Atau ada orang kirim data yang itu palsu tapi disebut asli. Itu kena, bukan untuk soal ini. Jadi kenapa kok pakai penyelundupan pasal? Dan yang paling penting, Mbak, kan di situ tulis tanggal nih. Ada 26 Maret 2025. Lokasinya Jakarta Selatan. Jadi tempusnya jelas, lokusnya jelas. Saya nggak ada di situ. Jadi begitu saya nggak ada di situ, penyidiknya juga bingung. Pak Roy dengan tangan, nggak. Ya udah, ngapain terusin? Selesai. Oke, Mas Freddy. Kata Mas Roy itu masih jadi tanda. Nah itu guys ya, menurut Roy Suryo dia sudah menjelaskan gamblang tentang undangan menjadi saksi di Kapolri ini guys ya. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi Roy Suryo ya. Ada pasal yang diselundupkan juga. Waduh, ini ngeri sekali ya. Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, yang benar keterangan siapa? Susahnya mendapatkan informasi valid di negeri ini. Oke, kita dengarkan nih guys ya. Jokowi bersuara. Berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SC kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Polisi sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan kembar pengasah skripsi untuk fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Oke. Orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya.
Nah ini guys ya, apa yang dikatakan Jokowi sama Kapolri tadi guys ya, itu beda guys ya. Kata Jokowi itu asli, tapi kata Kapolrinya itu hanya fotokopi. Dan Bu Mega pun bersuara ya. Nah, ini dulu Bu Mega diam guys ya, sekarang bersuara tentang ijazah Jokowi ini guys ya. Kalau memang punya ijazah asli ya, tunjukkan saja, intinya kayak gitu guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, hakim di Solo itu, jadi dia bisa menghentikan proses hukum kalau di Bareskrim itu sudah sampai ke pengadilan, dia bisa hentikan, bereskan dulu itu, ya kan, nah, baru dibuktikan, jangan di NU. Nah, ini harus dibuktikan benar atau tidak benar. Maka UGM dipanggil, ya kan, bukan hanya rektornya nggak tahu apa-apa itu. Jadi misalnya apa namanya petugas ya, administrasi yang menangani itu, lalu teman-temannya Jokowi yang kuliah, kemungkinan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar kuliah itu mudah. Dia memang kuliah, dia memang masuk. Cuma yang jadi masalah ini administrasi. Tanggal berapa, tahun berapa mulai masuk, tahun berapa dia keluar, skripsinya tahun berapa, ijazahnya tahun berapa. Nah ini guys ya, menurut Prof. Jimli guys ya, tentang ijazah Jokowi ini guys ya, palsu atau asli ya, seperti itu cara mendeteksinya. Intinya kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Banyak netizen Nah, ini guys ya, yang nyinyir dan mempersoalkan kenapa foto Jokowi selalu sama di semua dokumen. Mulai dari ijazah, buku alumni, hingga akta nikahnya, semuanya pakai foto yang sama. Kok bisa gitu ya? Menurut analisis kami, hal ini dikarenakan di zaman itu teknologi fotografi belum semaju sekarang. Orang yang punya kamera tustal pastinya masih sangat sedikit. Bahkan di kota sebesar Jogja, jumlah studio foto kemungkinan besar masih bisa dihitung. Oke, jumpa lagi bersama saya Kang Anas. Kali ini kita berikutan seperti biasa guys ya, reaction ya. Kita kembali ke Jokowi lagi nih guys ya. Jadi masih banyak polemik ijazah palsu ini. Ya intinya masih blunder saja guys ya, belum ada kepastian ya. Jadi masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian sebenarnya seperti itu guys ya. Oke, bagaimana videonya, kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjut tonton videonya guys. Jari, ingat guys, kita berbicara tentang tahun 85. Itu 40 tahun yang lalu. Saat seseorang sudah pernah berfoto, biasanya telisenya akan disimpan dan akan dicetak berkali-kali untuk berbagai keperluan. Alasan kedua, mungkin karena Pekde menganggap itu foto yang bagus, sehingga jadi favoritnya. Bayangkan, kita saja yang hidup di era modern ini. Terkadang kalau kita punya foto yang bagus, itu biasanya dipakai sebagai foto profil di berbagai media sosial. Jadi hal yang sama mungkin juga dilakukan Jokowi saat itu. Siapa yang tahu? BTW, ini hanya analisis, mungkin saja salah. Bagaimana tanggapan teman-teman? Nah nih guys ya, jadi semua foto yang seperti itu, yang pakai kacamata dan jas itu menjadi foto favorit Jokowi guys ya. Secara di ijazah sama ya, di buku nikah pun sama. Kalau menurut kalian bagaimana ini guys ya? Memang foto favorit Jokowi atau memang ada manipulasi dan lain sebagainya? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Jadi ayo dong Mas Jokowi. Ini guys ya, Raja Bohong. Pedas respon Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais soal kisruh dugaan ijazah palsu Jokowi. Cepat atau lambat kebohongan pasti terbongkar. Oke, kita dengarkan dari Amin Rais guys. Kalau memang Anda punya ijazah asli, cepat tunjukkan. Ya, tapi kita maklum karena pengapesan Anda memang di ijazah bodong atau ijazah palsu Anda itu. Jadi Anda bisa berbuat banyak ya. Yang mudah-mudahan seluruh kebohongan dari Raja Bohong Indonesia terbongkar habis. Cepat atau lambat, kebohongan, penipuan, dan berbagai skandal pasti akhirnya terbongkar. Waduh, ini Amin Rais menyuarakan kata-kata yang menyelekit hati guys ya. Mengatakan ijazah Jokowi bodong ya. Raja Bohong. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Kalau menurut kalian sepakat gak guys apa yang dikatakan Amin Rais? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Kalau isu seperti ini ya, terus dipelihara, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada semua hal. Lalu siapa yang akan kita percaya?
Isu ijazah palsu ini tampaknya sederhana, tapi kalau terus dipelihara bisa memunculkan efek yang lebih besar. Hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan, sistem demokrasi, bahkan media. Masyarakat yang penuh curiga itu rapuh, gampang dibelokkan, mudah diadu, dan kalau kamu kehilangan kepercayaan pada semua hal ini, siapa yang bisa kamu harapkan? Makanya penting untuk menjaga logika dan akal sehat. Jangan biarkan satu isu menenggelamkan semua pencapaian, semua kebenaran. Kamu berhak kritis, tapi kamu juga wajib bijak, guys. Nah, sepakat sekali apa yang dikatakan emasnya tadi, guys ya. Kalau ini masih dipelihara ya, masih dipertahankan tentang isu ijazah palsu ini, guys ya. Asumsi rakyat kan intinya Jokowi ini punya ijazah palsu, bukan asli. Pendidikan di Indonesia ini akan tercemar namanya, guys ya. Waduh. Ini yang memandang tidak hanya satu Indonesia, guys ya, tapi dunia, guys ya. Ngeri ini, guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya, guys. Nah, ini guys ya. Dosa-dosa politik Jokowi selama 10 tahun menjabat presiden. Oke, kita dengarkan, guys. Menarik ini. Saya sangat senang kalau Jokowi itu berlabuh ke PSI. Karena apa? Partai lain takut, Mas. Takut. Kenapa takut? Loh. Karena menurut pengamatan saya, selama beliau menjadi presiden, itu ada 3 hal yang dilanggar oleh Jokowi. Apa? 1, sumpah presiden. Kemudian tag MPR mengenai KKN, kemudian juga rekomendasi KKN. Kemudian juga mengenai meritokrasi juga dilanggar, revolusi mental gagal total, anaknya 2 hari tahu-tahu jadi ketua umum. Jadi takut. Partai lain takut, Mas. Karena menurut saya, dari diskusi dengan teman-teman ini di kampus, jadi kalau dipikir-pikir, Jokowi ini adalah seorang preman politik. Ya, preman politik. Jadi, preman politik ini konotasinya begini. Sebagai seorang presiden, itu berpikir politik, perilaku politik. Saya kasih contoh. Bung Karno, dia mempunyai pemikiran politik. Tahun 60, berdiri di depan PBB. Memperkenalkan apa yang namanya Pancasila. Itu pemikiran politik. Nah, kalau Jokowi, yang saya soroti selaku Sekjen PNI, adalah perilaku politiknya tidak benar. Hanya takut, Mas. Jadi PSI yang berani. Iya, hanya. Nah ini guys, hanya PSI yang berani mengusung Jokowi ya. Mungkin nanti suatu saat Jokowi akan menjadi ketua umum PSI, guys ya. Karena partai-partai lain itu pada takut, guys ya. Karena ya itu tadi ya, 3 sumpah yang dilanggar oleh Jokowi. Waduh, ini ngeri sekali, guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya, guys. Nah, ini guys ya. Alifur Rahman, Jokowi tipu ipar dan kuasa hukumnya atau ijazahnya sulap. Waduh, coba kita dengarkan ini, guys. Wah, ya bisa saja kemudian adik ipar Jokowi ini ya ditipu. Dia dibuat untuk mengantar dokumen yang katanya asli, katanya ijazah asli, tapi sebenarnya di dalamnya hanya fotokopi. Ya mungkin bisa saja adik iparnya juga ketipu sama Jokowi. Isu ijazah palsu yang sebenarnya sudah cukup membosankan itu, tapi ternyata setiap harinya selalu memunculkan satu cerita lucu. Dan hari ini ada satu cerita yang ini sebenarnya cukup tidak masuk akal, karena Kabid Humas Polda Metro Jaya ketika memberikan pernyataan terkait perkembangan isu ijazah palsu ini Polda Metro Jaya mengkonfirmasi bahwa dari bukti-bukti atau data yang mereka sudah dapatkan, itu salah satunya adalah fotokopi ijazah Jokowi. Dan ketika kita mendengar pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kita jadi kepikiran gitu, kok bisa fotokopi? Ini apa nggak ada aslinya? Dan apa yang kita pikirkan itu ternyata juga dipikirkan oleh teman-teman wartawan yang ada di sana, dan kemudian ditanyakan gitu, ini fotokopi Pak, bukan yang asli. Terus mukanya si Kabid Humas Polda Metro Jaya atau Pak Ari ini, Pak Ade Ari itu kayak asem kayak dia tuh kayak jengkel gitu ya, kayak dia tuh diragukan pernyataannya gitu, padahal sudah nggak ada yang salah gitu. Iya, memang sekali lagi tadi kita sudah jelaskan itu fotokopi. Kayak jengkel gitu. Ya seolah-olah kita tuh kayak salah denger gitu, atau jangan-jangan Kabid Humas Polda Metro ini salah ucap gitu kan, tapi ternyata enggak, kita enggak salah denger,
Pak Ade Ari juga nggak salah ucap. Memang yang ada di pihak kepolisian hanya fotokopian. Fotokopi. Iya, kalian nggak salah dengar, fotokopi. Dan bagi kita ini yang menjadi satu cerita yang cukup mengejutkan gitu, karena kita kan tahunya, kita kan diberitahu oleh kuasa hukumnya, oleh Pak Jokowinya sendiri bahwa yang diserahkan kepada pihak kepolisian itu adalah ijazah yang asli. Betul. Makanya kemudian ketika penyerahan dokumen ijazah asli ini yang ternyata di dalamnya hanya fotokopi gitu ya, itu kan dibuat heboh sekali. Penyerahannya tuh kayak ada wartawan ya di belakangnya, terus kemudian dokumen ini diantar langsung sama adik ipar gitu ya. Ini nggak boleh orang lain, harus adik ipar yang sangat dipercaya sama Pak Jokowi, nggak bisa hanya lewat kuasa hukumnya gitu. Dan ketika adik ipar Pak Jokowi ini datang ke Polda Metro, itu didampingi sama ajudan Jokowi. Wah, kayaknya pengawalan ketat sekali itu, karena ini menyangkut soal dokumen penting, ijazah. Pengawalannya sangat ketat, dan kemudian kuasa hukumnya itu dengan pede sekali menjelaskan bahwa kenapa harus adik ipar yang mengantarkan, bukan kami, bukan kurir katanya, karena ini menyangkut soal dokumen yang sangat-sangat sensitif, sehingga ini harus diantarkan oleh pihak keluarga atau orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh Pak Jokowi. Nah itu guys ya. Jadi ya apa yang dikatakan masnya ini benar sekali guys ya. Jokowi mengatakan, kuasa hukum mengatakan, adik ipar pun ya mengatakan ya bahwa dokumen yang diserahkan ya ke Polda Metro Jaya itu asli. Tapi konfirmasi dari Polda Metro Jaya Pak Ari ini guys ya, itu hanya fotokopi. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Mulai terbongkar nih kebohongan-kebohongan Jokowi ini guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Dan dalam Nah, ini guys ya. Korban Jokowi karena dipaksa berbohong, curhatan Pak Kasmojo. Kasihan mental Pak Kasmojo, nggak stabil, kesehatan pun makin menurun, hidupnya jadi nggak tenang. Akibat dulu dipaksa untuk berbohong. Wah, ini mengerikan guys ya. Ya siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus setuju mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, gak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya sih Pak. Iya. Nah nih guys ya, ini kelihatan sekali ya muka Pak Kasmojo itu tertekan guys ya. Dia menutupi kebohongan yang seharusnya dia hati nuraninya itu tidak boleh bohong, tapi dia menutupi kebohongan. Jadi secara ekspresinya seperti itu. Dia bingung guys ya, harus menyampaikan bagaimana. Tapi artinya dia mengakui bahwa Pak Kasmojo ini bukan ya dosen pembimbing skripsi Jokowi. Seperti itu guys ya. Semangat Pak ya. Semoga sehat selalu. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya. Demi Allah, berani bersaksi. Teman kuliah Jokowi, Mustoha Iskandar, siap bersumpah kalau ex-presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan mahasiswa lulusan Fakultas Kehutanan di UGM. Oke, kita dengarkan guys. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak. Dan kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara padanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Nah ini guys ya, Mustoha Iskandar ya, saksi kunci ya. Ini teman Jokowi guys ya, berani bersumpah atas nama Allah tadi guys ya. Waduh, ya semoga saja apa yang dikatakan Pak Iskandar ini guys ya, ini benar karena sudah berjanji atas nama Allah ya, bersumpah maksudnya ya. Jadi kalau memang dia menutupi kebohongan seorang Jokowi, bahaya ini guys ya. Tapi semoga saja apa yang diucapkan Pak Iskandar ini benar guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys ya. Nah ini guys ya, polemik ijazah palsu Jokowi, teman kuliah buka suara. Ini Andi Permana, tadi Pak Iskandar guys ya. Ini temannya juga katanya guys. Satu fakultas, satu angkatan. Andi Pramaria maksudnya. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama.
Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini, kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu, ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya silvikultur karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Ini guys ya, ini